Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 2 ingin mempresentasikan mata pelajaran sejarah Indonesia yang berjudul Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia dari Ancaman Sekutu dan Belanda. Perkenalkanlah anggota kelompok kami. Nama Anggia Putri, nomor absen 2. Nama Hairunisa Azhara, nomor absen 4. Nama Dewi Puspitasari, nomor absen 8. Nama Fikri Suha, nomor absen 14. Nama Latifah Hidayati, nomor absen 18. Nama Okti Rahmadina, nomor absen 24. Perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan sekutu, yaitu 1. Perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati berlangsung tanggal 10 November 1946 di Linggarjati. Perundingan Linggarjati merupakan perundingan antara Republik Indonesia dengan Komisi Umum Belanda. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh PM Syahrir. Delegasi Belanda dipimpin oleh Schermerhorn. Perundingan Linggarjati dipimpin oleh Lord Gillen di Inggris sebagai perantara. Hasil perundingan Linggarjati yaitu A. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. B. Belanda meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949. C. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat yang salah satu negaranya meliputi Republik Indonesia. D. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. Pengakuan secara de facto Belanda terhadap Republik Indonesia meliputi wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Secara de jure hukum, status hukum internasional Indonesia tidak jelas. Tidak ada penegasan dalam perjanjian apakah Indonesia dapat melakukan hubungan internasional atau tidak. Terjalin hubungan diplomasi dengan negara lain inilah yang memicu pertentangan lebih lanjut antara Indonesia Belanda. Terjadi pro dan kontra mengenai perjanjian Linggarjati, tetapi akhirnya Indonesia menandatangani perjanjian ini pada tanggal 25 Maret 1947 dengan alasan A. Adanya keyakinan bahwa bagaimanapun juga jalan damai merupakan jalan yang paling baik dan aman untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia. B. Cara damai akan mendatangkan simpati dan dukungan internasional yang harus diperhitungkan oleh kawan. C. Keadaan militer Indonesia yang masih lemah jika menyetujui perundingan memungkinkan Indonesia memperoleh kesempatan untuk memperkuat militer. D. Jalan diplomasi dipandang sebagai jalan untuk memperjuangkan pengakuan kedaulatan dan penegakan negara Republik Indonesia yang berdaulat. Yang kedua, agresi militer Belanda 1. Latar belakang agresi militer Belanda 1. A. Perbedaan pendapat dan penafsiran yang semakin memuncak mengenai ketentuan-ketentuan persetujuan Linggarjati. Pihak Belanda beranggapan bahwa Republik Indonesia berkedudukan sebagai negara persemakmuran. Sementara itu, pihak Republik Indonesia beranggapan bahwa dirinya adalah sebuah negara merdeka yang berdaulat penuh. B. Belanda berpendapat bahwa kedaulatan Republik Indonesia berada di bawah Belanda sehingga Republik Indonesia boleh melakukan hubungan diplomasi dengan negara lain. C. Belanda secara terang-terangan melanggar gencatan senjata. D. Tanggal 27 Mei 1947, Belanda menyampaikan nota atau ultimatum kepada pemerintah Republik Indonesia yang harus dijawab dalam waktu 14 hari atau 2 minggu. E.
Belanda mengalami keadaan ekonomi yang semakin sulit dan buruk. Ketegangan semakin memuncak hingga akhirnya Belanda tanggal 21 Juli 1947 mengumumkan bahwa tidak terikat lagi terhadap perjanjian Linggarjati, sehingga Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 pukul 00 WIB melakukan aksi agresi militer Belanda. Hasil yang dicapai sebagai aksi tersebut, dalam waktu singkat, Belanda mampu menerobos garis pertahanan TNI. Kekuatan TNI dengan organisasi dan peralatan yang sederhana tidak mampu menahan pukulan musuh yang serba modern. Bukan berarti kekuatan TNI bisa dihancurkan, sebab TNI mampu terus dapat bertahan dengan perlawanan gerilyanya di desa-desa. Ibu kota RI berhasil dikuasai. Pelabuhan-pelabuhan penting berhasil dikuasai sehingga hubungan keluar sangat sulit. Menguasai daerah penghasil beras dan melakukan blokade. Tujuan dilaksanakan agresi militer Belanda I adalah sebagai berikut. A. Mengepung ibu kota dan menghancurkan kedaulatan Republik Indonesia yang merupakan tujuan politik. B. Merebut pusat penghasilan makanan dan bahan ekspor, merupakan tujuan ekonomi. C. Menghancurkan TNI, merupakan tujuan militer. Reaksi dunia terhadap dengan adanya agresi militer Belanda I. A. Pemerintah India dan Australia mengajukan resolusi ke Dewan Keamanan PBB. B. Amerika Serikat mengeluarkan himbauan agar pihak Belanda dan Republik Indonesia menghentikan tembakan-menembak. C. Polandia dan Uni Soviet mendesak agar pasukan Belanda ditarik dari wilayah Republik Indonesia. D. Akibat tekanan dari berbagai negara tersebut, maka pada tanggal 4 Agustus 1947, Belanda bersedia menghentikan agresinya. Yang ketiga adalah Perjanjian Renville. Latar belakang munculnya Perjanjian Renville adalah keinginan Belanda untuk terus memperluas wilayah kekuasaannya. Untuk mengatasi konflik Indonesia-Belanda, maka dibentuklah Komisi Jasa Baik yaitu KTN yang terdiri dari 3 negara, yaitu Belgia, Amerika, dan Australia. Tujuannya untuk membantu Indonesia Belanda menyelesaikan konflik. KTN mempertemukan wakil-wakil Belanda dan Republik Indonesia di meja perundingan, yaitu di kapal Renville di Tanjung Priok pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Delegasi Indonesia dipimpin oleh PM Amir Syarifuddin, delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Karir Widjoatmojo. Isi persetujuan Renville adalah 1. Belanda tetap berkuasa sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia sejajar kedudukannya dengan Belanda dalam Uni Indonesia Belanda. Sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara. Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam RIS. Dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk konstituante RIS. Tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda harus dipindahkan ke daerah Republik Indonesia. Sebenarnya pemimpin negara Republik Indonesia menolak persetujuan Renville tersebut, tetapi akhirnya mereka bersedia menyetujui. Hal tersebut dikarenakan adanya pertimbangan sebagai berikut. Persediaan amunisi yang menipis. Adanya kepastian bahwa penolakan berarti serangan baru dari pihak Belanda secara lebih hebat. Adanya keterangan dari KTN bahwa itulah maksimum yang dapat mereka lakukan. Tidak adanya jaminan bahwa Dewan Keamanan PBB dapat menolong. Bagi Republik Indonesia menandatangani persetujuan Renville merupakan kesempatan yang baik untuk membina kekuatan militer. Timbul simpati dunia yang semakin besar karena Republik Indonesia selalu bersedia menerima petunjuk KTN. Akibat dari perjanjian Renville adalah sebagai berikut. Wilayah Indonesia menjadi semakin sempit. Bagi kalangan politik, hasil perundingan ini memperlihatkan kekalahan perjuangan diplomasi. Bagi TNI, hasil perundingan ini menyebabkan sejumlah wilayah pertahanan yang telah susah payah dibangun harus ditinggalkan. Muncul berbagai ketidakpuasan akibat perundingan ini. Sementara itu, Belanda membentuk negara-negara bonekanya yang terhimpun dalam organisasi BFO
atau Bijeenkomst voor Federal Overleg yang disiapkan untuk pertemuan musyawarah federal. Yang keempat, agresi militer Belanda II. Pada tanggal 18 Desember 1948, Belanda mengeluarkan surat pernyataan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan persetujuan gencatan perang Rheinfeld. Tetapi, surat pernyataan tersebut tidak dapat disampaikan ke pemerintah pusat di Yogyakarta sebab dilarang oleh Belanda. Pada tanggal 18 Desember 1948, Belanda melakukan serangan terhadap kota Yogyakarta. Tepatnya pada pukul 05.30, Belanda melakukan aksi membom pangkalan udara Mangguwaharjo atau lapangan udara Adi Sucipto yang dilanjutkan dengan menghancurkan bangunan-bangunan penting dan akhirnya merambat ke pusat kota Yogyakarta dan berhasil menguasainya. Belanda berhasil menawan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Syahrir, Haji Agus Salim. Sebelum ditawan Presiden, berhasil mengirimkan surat pemerintahan kekuasaan kepada Menteri Kemakmuran Syarifuddin Prawinegoro untuk membentuk Pemerintahan Darurat RI atau PDRI di Sumatera. Jika Syarifuddin tidak dapat menjalankan tugasnya, maka Presiden memerintahkan kepada Sudarsono, Palar, dan A.A. Maramis yang ada di New Delhi untuk membentuk pemerintahan RI di India. Belanda akhirnya menguasai Yogyakarta dan TNI berhasil dipukul mundur hingga ke desa-desa. Belanda menganggap TNI telah kalah, tetapi ternyata TNI dapat tetap mengumpulkan kekuatan untuk melawan Belanda. Sementara Belanda menyiarkan kabar ke seluruh dunia bahwa TNI sudah lemah dan RI sudah tidak ada lagi. Belanda melakukan sensor pers agar berita tersebut tidak tersiar keluar. Tetapi, ternyata dari radio gerilya Indonesia dapat disiarkan berita perlawanan rakyat hingga ke luar negeri. Akhirnya, setelah 1 bulan dari agresi tersebut, TNI mulai melakukan gerakan menyerang kota-kota. Serangan yang terkenal adalah serangan umum 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto dan berhasil menduduki kota Yogyakarta. Hal tersebut membuktikan kepada dunia bahwa TNI tidak hancur. Mereka masih mempunyai kemampuan bahkan mampu menyerang Belanda. Sehingga Belanda akhirnya mau membicarakan dalam meja perundingan. Tujuan Belanda menyelenggarakan agresi militer II yaitu Belanda ingin menunjukkan kepada dunia bahwa pemerintah Republik Indonesia dan TNI secara de facto tidak ada lagi. Tindakan perjuangan secara diplomatik yang dilakukan untuk menggagalkan tujuan Belanda yaitu 1. Menunjukkan kepada dunia internasional bahwa agresi militer Belanda II merupakan tindakan melanggar perjanjian damai atau hasil perundingan Rheinfeld. 2. Meyakinkan dunia bahwa Indonesia cinta damai, terbukti dengan sikap menaati hasil perundingan Rheinfeld terhadap KTN. 3. Membuktikan bahwa Republik Indonesia masih ada. Hal ini ditunjukkan dengan ekstensi PDRI dan keberhasilan TNI menguasai Yogyakarta selama 6 jam pada serangan umum 1 Maret 1949. 4. Upaya Indonesia menarik simpati Amerika Serikat hingga akhirnya mendesak Belanda untuk menarik mundur pasukannya dari wilayah Indonesia. 5. Dewan Keamanan PBB juga mendesak Belanda untuk Indonesia. Desakan tersebut membuat Belanda mengakhiri agresi militer kedua. Yang kelima, pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Pada tanggal 19 Desember 1948, sebelum pemerintahan Indonesia ditawan, maka mengadakan rapat di Gedung Negara Yogyakarta yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. A. Memberi kuasa penuh kepada Mr. Syarifuddin Prawinegoro atau Menteri Kemakmuran RI untuk membentuk PDRI di Sumatera. B. Kepada A.A. Maramis, L.N. Palar, dan Sudarsono diperintahkan untuk membentuk PDRI di India bila Mr. Syarifuddin Prawinegoro gagal di Sumatera. C. Presiden, wakil presiden, dan petinggi lainnya akan tinggal di ibu kota dengan resiko ditawan oleh Belanda tetapi tetap berdekatan dengan KTN.
Sesuai dengan instruksi Presiden untuk membentuk pemerintahan darurat, jika pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta tidak dapat berfungsi lagi, maka dibentuknya PDRI yang berkedudukan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di mana Perdana Menteri merangkap materi pertahanan dan penerangan dijabat oleh Syarifuddin Prawinegara. Sementara itu, Menteri Luar Negeri dijabat oleh A.A. Marawis. PDRI berhasil menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintah Indonesia masih ada. Pada tanggal 23 Desember 1948, PDRI memberikan instruksi lewat radio kepada wakil Indonesia di PBB. Isinya, pihak Indonesia bersedia menghentikan tebak-menebak dan perundingan dengan Belanda. Tindakan ini berhasil mengangkat wibawa Indonesia sekaligus mengundang simpati dunia internasional. Pemerintah PDRI kecewa sebab telah terjadi kesepakatan perjanjian Roem-Royen yang dianggap akan melemahkan wibawa Indonesia, padahal kedudukan Indonesia telah kuat sehingga mampu menuntut lebih banyak kepada Belanda. Karena kekecewaan pada pemimpin PDRI, maka melakukan pertemuan pada tanggal 13 Juli 1949 dengan pimpinan Indonesia yang ditawan di Bangka. Hasil pertemuan ini antara lain: A. PDRI menyerahkan keputusan mengenai hasil perundingan Roem-Royen terhadap Kabinet, Badan Pekerja KNIP, dan pemimpin TNI. B. Pada tanggal 13 Juli 1949, Syarifuddin Prawinegara menyerahkan mandat secara resmi kepada Wakil Presiden Hatta. Yang keenam, Perjanjian Roem-Royen. Guna menjamin terlaksananya penghentian agresi militer Belanda II, maka PBB mengganti KTN dengan membentuk UNCI, yaitu United Nations Commission for Indonesia, yaitu Komisi PBB untuk Indonesia. Komisi ini selanjutnya mempertemukan Indonesia dan Belanda ke meja perundingan pada tanggal 14 April 1949, di mana delegasi RI dipimpin oleh Mr. Moh Roem sebagai ketua, Mr. Ali Sastro Aminjoyo sebagai wakil, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. J.H. van Royen. Perundingan diadakan di Hotel Des Indes, Jakarta, dipimpin oleh Merle Cochrane. Anggota komisi dari Amerika Serikat. Perundingan ini mengalami hambatan sehingga baru pada awal Mei 1949 terjadi kesepakatan isi perjanjian Roem-Royen sebagai berikut. A. Delegasi Indonesia menyatakan kesediaan pemerintah RI untuk 1. Pemerintahan Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya. B. Bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. C. Turut serta dalam KMP di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. B. Pernyataan delegasi Belanda yang dibacakan oleh Dr. H.J. van Royen, yaitu 1. Pemerintah Belanda setuju bahwa pemerintah RI harus bebas dan leluasa melakukan jabatan sepatutnya dalam satu daerah meliputi Karesidenan Yogyakarta. 2. Pemerintah Belanda membebaskan tak bersyarat pemimpin-pemimpin dan tahapan politik yang tertangkap sejak 19 Desember 1948. 3. Pemerintah Belanda menyetujui RI sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. 4. KMP di Den Haag akan diadakan selekasnya sesudah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta. Sejak bulan Juli 1949, berlangsung persiapan pemulihan pemerintahan Indonesia di Yogyakarta. Persiapan itu berlangsung di bawah pengawasan UNCA sejak tanggal 24 sampai 29 Juni 1949. Tentara Belanda ditarik dari Yogyakarta. TNI akhirnya memasuki kota Yogyakarta pada 6 Juni 1949. Presiden, wakil presiden, serta para pemimpin lainnya kembali ke Yogyakarta. 7. Konferensi Inter-Indonesia. Latar belakang Konferensi Inter-Indonesia adalah 1. Sebagai upaya pendahuluan sebelum diselenggarakannya konferensi meja bundar. 2. Adanya keinginan menjalin persatuan antara Republik Indonesia
dan BFO, Badan Musyawarah Negara-Negara Federal, serta sikap bersama untuk menghadapi Belanda dalam KMB. 3. Kembalinya para pemimpin Republik Indonesia ke Yogyakarta. Pada tanggal 1 Juli 1949, maka dilakukan perundingan antara Belanda dan Indonesia. 4. Konferensi Inter-Indonesia ini menunjukkan kegagalan politik divide et impera yang dijalankan Belanda untuk memisahkan daerah-daerah di luar Republik Indonesia. Konferensi tersebut berlangsung dari tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 di Yogyakarta yang dihadiri oleh wakil-wakil Republik Indonesia dan BFO. Melalui negara boneka ini, Belanda membentuk pemerintahan federal dengan Van Mook sebagai kepala pemerintahannya. Tanggal 27 Mei 1948, lahirlah Badan Permusyawaratan Federal atau BFO yang terdiri dari negara-negara boneka ciptaan Belanda. Konferensi Inter-Indonesia menghasilkan persetujuan mengenai ketatanegaraan negara Indonesia Serikat. Adapun hasil dari konferensi antara Indonesia dan bidang ketatanegaraan adalah sebagai berikut. A. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS berdasarkan demokrasi dan federalisme serikat. B. RIS akan dikepalai seorang presiden konstitusional dibantu oleh menteri yang bertanggung jawab pada presiden. C. Akan dibentuk dua badan perwakilan, yaitu sebuah DPR dan sebuah Dewan Perwakilan Negara Bagian atau Senat. Pertama kali akan dibentuk DPR sementara. D. Pemerintah federal sementara akan menerima kedaulatan bukan saja dari pihak Belanda, melainkan pada saat yang sama juga dari RI. Di bidang militer, tercapai kesepakatan sebagai berikut. A. Angkatan Perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional. Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS. B. Pertahanan negara adalah semata-mata hak pemerintahan RIS. Negara bagian tidak akan memiliki angkatan perang sendiri. C. Pembentukan Angkatan Perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia. Angkatan Perang RIS akan dibentuk oleh pemerintahan RIS dengan inti Angkatan Perang Republik Indonesia atau TNI bersama-sama dengan orang Indonesia yang ada dalam KNIL, NL, KM, PB, dan Territorial Battalion. D. Pada masa permulaan RIS, Menteri Pertahanan dapat merangkap sebagai Panglima Besar APRIS. Konferensi Inter-Indonesia kemudian dilanjutkan kembali di Jakarta pada tanggal 30 Juli sampai 2 Agustus 1949, dipimpin oleh Muhammad Hatta selaku Perdana Menteri. Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan pokok-pokok persetujuan yang telah dicapai di Yogyakarta. Kesepakatan yang berhasil dicapai adalah 1. Pembentukan Panitia Persiapan Nasional yang bertugas menjaga suasana tertib sebelum dan sesudah konferensi meja bulat. 2. Agustus 1949 dikeluarkan perintah untuk menghentikan tembakan-tembakan baik itu dari pemerintah Indonesia maupun Belanda. Perintah tersebut berlaku mulai 11 Agustus 1949 untuk Jawa dan 15 Agustus 1949 untuk Sumatera. 8. Konferensi Meja Bundar. Realisasi dari perjanjian Bamroyen adalah diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar atau KMD di Den Haag, Belanda. Konferensi tersebut berlangsung selama 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi ini diikuti oleh delegasi Indonesia,
BFO, Belanda, dan UNCI. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid dari Pontianak. Delegasi Belanda diketuai oleh J.H. van Malseven. Sebagai penengah adalah wakil dari UNCI oleh Shirley R. Hermes dan Marley Cochrane. Hasil dari persetujuan KMB adalah Belanda menyerahkan dan mengakui kedaulatan Indonesia tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali. Indonesia akan berbentuk negara serikat dan merupakan uni dengan Belanda. Indonesia mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. RIS harus menanggung semua hutang Belanda yang dibuat sejak tahun 1942. Status Karesidenan Irian akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan RIS. Makna dari persetujuan KMB 1. Merupakan babak baru dalam perjuangan sejarah Indonesia. 2. Meskipun merupakan negara serikat tetapi wilayahnya hampir mencakup seluruh Indonesia. 3. Eksistensi pemerintah RI di mata dunia internasional makin kuat. Yang terakhir atau yang ke-9, kembali ke NKRI. Konstitusi RIS. Selama berlangsungnya KMB tanggal 29 Oktober 1949 dilakukan penandatanganan bersama Piagam Persetujuan Konstitusi RIS antara Republik Indonesia dengan BFO yang selanjutnya diajukan ke Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Melalui piagam tersebut disetujui bahwa negara bentukan federasi tersebut meliputi A. Negara RI yang meliputi daerah menurut perjanjian Reville. B. Negara ciptaan Belanda hasil konferensi Malino meliputi 1. Negara Indonesia Timur, presidennya Kokorde G. Sukowati dan Perdana Menteri Najamuddin Daeng Malewa. 2. Negara Sumatera Timur dengan wakilnya Dr. Mansur. 3. Negara Sumatera Selatan dengan wakil Abdul Malik. 4. Negara Madura dengan walinya Cokroningrat. 5. Negara Jawa Timur dengan walinya Wiranata Kusuma. C. Satu-satuan kenegaraan yang tegak sendiri. D. Daerah-daerah selebihnya bukan daerah-daerah bagian. Dari hasil kesepakatan antara RI dan BFO tersebut, maka KNIP pada tanggal 6 sampai 14 Desember 1949 mengadakan sidang yang membahas hasil KMB dan mereka menyetujui hasil KMB. Tanggal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan Presiden RIS dengan calon tunggal IR Soekarno. Tanggal 16 Desember 1949 IR Soekarno dipilih menjadi Presiden RIS. Tanggal 17 Desember 1949 IR Soekarno dilantik menjadi Presiden RIS. Tanggal 20 Desember 1949, Presiden Soekarno melantik Kabinet RIS yang pertama dengan Mohatta sebagai Perdana Menteri. Tanggal 29 Desember 1949 terjadi A. Penyerahan dan penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan antara negara Belanda dan Jakarta. Penandatanganan tersebut dilakukan secara bersamaan antara di Indonesia dengan di negara Belanda. Selain itu, di Yogyakarta dilakukan pula penyerahan kedaulatan dari RI kepada RIS dengan pengakuan kedaulatan 27 Desember 1949, maka berakhirlah periode perjuangan bersenjata dalam menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. B. Presiden Soekarno menyerahkan jabatannya di Yogyakarta kepada Acting Presiden RI, Mr. Assaat yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua KNIP. Tanggal 28 Desember 1949, Presiden Soekarno kembali ke Jakarta dengan membawa bendera pusaka. Pemerintah RIS mengadakan perundingan dengan dua negara bagian lain tentang pembentukan negara kesatuan. Sehingga akhirnya Parlemen dan Senat RIS mengesahkan rencana Undang-Undang Dasar Sementara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanggal 15 Agustus 1950, Presiden RIS IR Soekarno membacakan piagam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.
Sejak saat itu, Soekarno menerima kembali jabatan Presiden RI dari Akting Presiden RI Mr. Aseat. Perdana Menteri Mohatta menyerahkan mandatnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Hal ini menunjukkan bahwa negara federat ciptaan Van Gogh hanya berumur 8 bulan. Tanggal 17 Agustus 1950, bendera pusaka dapat dikibarkan kembali di halaman depan bekas Istana Gubernur Jenderal atau Istana Negara. RIS dibubarkan dan kembali dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak NKRI berdiri tegak kembali, PBB menerima Indonesia masuk menjadi anggota PBB yang ke-60 tepat pada tanggal 28 September 1950. Masalah Irian Barat menurut KMB akan dibicarakan 1 tahun kemudian terjadi sampai tahun 1960 tidak ada tanda-tanda untuk diserahkan oleh Belanda. Sejak tanggal 19 Desember 1961, Indonesia menempuh perjuangan bersenjata dengan Trikomando Rakyat atau Trikora. Perjuangan Trikora berhasil memaksa Belanda menerima persetujuan New York tanggal 15 Agustus 1962 dengan pokok-pokok perjuangan sebagai berikut. A. Penghentian permusuhan. B. Membentuk United Nations of Temporary Executive Authority atau UNTEA di Irian Barat, yang berarti kekuasaan untuk sementara dipegang PBB dengan tahapan sebagai berikut. Antara 1 Oktober sampai 31 Desember 1962, masa pemerintahan UNTEA dilakukan bersama-sama dengan Kerajaan Belanda. Antara 1 Januari sampai 1 Mei 1963, masa pemerintahan dilakukan bersama RI. Sejak 1 Mei 1963, wilayah Irian Barat sepenuhnya berada di bawah kekuasaan RI. Tahun 1969 akan diadakan Act of Free Choice, yaitu penentuan pendapatan rakyat atau PEPERA. Tanggal 14 Juli 1969, PEPERA dilaksanakan dengan hasil pernyataan bahwa segenap rakyat Irian Barat tetap berada dalam kekuasaan Republik Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.